Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil masih berjumpa dengan saya Sinta Nadia Khairunisa NIM 23103054 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 1B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema yang insya Allah dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Dan tema yang kali ini saya bawakan adalah Asbabun Nuzul. Teman-teman yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwa ungkapan asbabun nuzul itu merupakan bentuk idofah dari dua kata, yakni asbab dan nuzul. Kemudian secara etimologisnya, asbabun nuzul itu merupakan sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Atau asbabun nuzul adalah suatu peristiwa atau pertanyaan yang menjadi penyebab turunnya Al-Quran. Kemudian, menurut Mana Al-Hattan mengemukakan definisi sababun nuzul sebagai berikut. Sababun nuzul adalah sesuatu hal karenanya Al-Quran diturunkan untuk menerangkan status hukumnya. Pada masa hal itu terjadi baik berupa peristiwa ataupun pertanyaan. Nah, dari definisi tersebut dapat dikemukakan pengertian bahwa sesuatu atau kondisi yang melatar belakangi turunnya suatu ayat atau beberapa ayat itu dinamakan dengan sababun nuzul ataupun asbabun nuzul. Nah, maksud sesuatu di sini itu bagaimana? Maksudnya adalah adanya peristiwa yang terjadi atau bentuk-bentuk pertanyaan yang diajukan ayat-ayat Al-Quran diturunkan. Maksudnya bagaimana? Yakni sesuatu di sini adanya peristiwa yang terjadi pada bentuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saat ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan. Nah, maka untuk menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa tersebut atau memberikan jawaban terhadap pertanyaan tertentu, turun suatu ayat ataupun beberapa ayat. Teman-teman yang dirahmati Allah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, asbabun nuzul adalah suatu peristiwa atau pertanyaan yang menjadi penyebab turunnya Al-Quran. Nah, turunnya suatu ayat itu berkisar pada dua hal. Yang pertama, bila terjadi suatu peristiwa, maka turunlah ayat Al-Quran mengenai peristiwa itu. Nah, contohnya sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, yang artinya dan peringatkanlah kerabat-kerabatmu yang terdekat. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Kemudian Nabi pergi ke Bukit Sofa lalu berseru, "Wahai kaumku," maka mereka berkumpul dan mendekat kepada Nabi dan berkata, "Bagaimana pendapatmu bila aku beritahukan kepadamu bahwa di balik gunung itu ada pasukan berkuda yang hendak menyerangmu? Percayakah kamu apa yang aku katakan?" Kemudian mereka pun menjawab, "Kami belum pernah melihat engkau berdusta." Dan kemudian Nabi melanjutkan, "Aku memperingatkanmu tentang siksa yang pedih." Kemudian Abu Lahab berkata, "Celakalah engkau, apakah engkau mengumpulkan kami hanya untuk urusan ini?" Nah, lalu ia berdiri, maka turunlah surat ini. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Quran surah Al-Lahab. Yang artinya, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Yang kedua, bila Rasulullah ditanya tentang suatu hal, maka turunlah ayat Al-Quran menerangkan tentang hukumnya. Contohnya saja seperti ketika Khawlah binti Sa'labah dikenakan zihar oleh suaminya Aus bin Samit. Lalu ia datang kepada Rasulullah mengadukan hal itu. Aisyah berkata, "Maha suci Allah yang pendengarannya meliputi segalanya." Ia mendengar ucapan Khawlah binti Sa'labah itu. Sekalipun tidak seluruhnya, ia mengadukan suaminya kepada Rasulullah dan berkata seperti ini, "Rasulullah, suamiku telah menghabiskan masa mudaku dan beberapa kali aku mengandung karenanya. Dan setelah
Dan setelah aku menjadi tua dan tidak beranak lagi, ia menjatuhkan zihar kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu. Kemudian uh, Aisyah berkata, tiba-tiba Jibril turun membawa ayat ini. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan perempuan yang mengadu kepadamu tentang suaminya, yakni Aus bin Samit. Quran Surah Mujadalah ayat 1. Teman-teman yang dirahmati Allah, perlu kita ingat, tidak setiap ayat Al-Quran diturunkan karena adanya timbul suatu peristiwa atau kejadian yang mendahuluinya. Kemudian bisa jadi karena ada suatu pertanyaan. Tetapi ada juga beberapa ayat Al-Quran itu diturunkan sebagai suatu permulaan tanpa sebab mengenai akidah iman, kemudian kewajiban Islam, kemudian syariat dalam kehidupan pribadi ataupun sosial. Teman-teman yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui di dalam ayat Al-Quran itu terdapat redaksi dan makna ungkapan sabab an-nuzul. Nah, ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh para sahabat itu menunjukkan turunnya Al-Quran tidak selamanya sama. Dan bentuk redaksi yang menerangkan asbabun nuzul itu terkadang berupa pernyataan yang tegas mengenai sebab. Dan terkadang pula berupa pernyataan yang hanya mengandung kemungkinan mengenainya. Yang pertama, yakni syarih atau jelas. Yakni, ungkapan riwayat syarih menunjukkan bahwa asbabun nuzul dengan indikasi menggunakan lafadz atau pendahuluan. Sebagaimana contohnya seperti ini. Sebab turun ayat ini adalah, kemudian telah terjadi, maka turunlah ayat. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang, maka turunlah ayat. Kemudian yang kedua, muhtamimah atau masih kemungkinan ataupun belum pasti. Maksudnya, ungkapan muhtamimah adalah ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan asbabun nuzul karena masih terdapat suatu keraguan, dan hal tersebut berupa ungkapan seperti ini. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan, saya kira ayat ini diturunkan berkenaan dengan, kemudian saya kira ayat ini tidak diturunkan kecuali berkenaan dengan, kurang lebih seperti itu. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita perlu mengetahui bagaimana cara mengetahui asbabun nuzul itu sendiri. Dan berikut ini, cara mengetahui asbabun nuzul adalah seperti ini. Yang pertama, apabila perawi sendiri mengatakan lafadz sebab secara tegas. Nah, dalam lafadz ini tentu merupakan nas yang nyata, seperti kata-kata perawi sebab turun ayat ini begini. Yang kedua, bila perawi menyatakan riwayatnya dengan memasukkan huruf fathahiyah pada kata nazala, seperti kata perawi haddasa kadza au su'ilan nabi alaihi salamu an kadza fanazalat. Nah, riwayat yang demikian itu juga merupakan nas yang sarih. Sebab terkadang ada suatu bentuk ungkapan yang tidak menyatakan sebab nuzul yang tegas, seperti kata berikut ini. Nazalat hadhil ayatu fi kada. Kadang-kadang yang dimaksud dengan ungkapan tersebut adalah sebab turun. Tetapi kadang-kadang pula menyatakan hukum yang terkandung dalam ayat, seperti halnya ana bi'ibadihil ayati kada. Kemudian Az-Zarkasi dalam kitabnya Al-Burhan menyatakan biasanya tradisi sahabat dan tabi'in bila mengatakan nazalat hadhil ayatu fi kada, maksudnya adalah bahwa ayat ini adalah mengandung hukum ini, bukan menyatakan suatu sebab nuzul. Nah, Ibnu Taimiyah juga mengatakan kata-kata mereka nazalat hadhil ayatu fi kada terkadang menyatakan suatu sebab turun yang terkandung pula menyatakan kandungan hukum meskipun sebabnya tidak ada. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah,
kita juga perlu mengetahui apa faedah dari asbabun nuzul itu sendiri. Nah, ini beberapa sudah saya ringkas. Yang pertama, membantu dan memahami makna ayat dan menghilangkan kemusykilan daripadanya. Yang kedua, membantu untuk memahami makna ayat yang terkandung di dalam penetapan hukum. Yang ketiga, menghindari pemahaman yang sifatnya itu sempit. Nah, yang keempat, mengetahui nama seseorang yang disinggung pada ayat tersebut dan kemudian untuk menetapkan sesuatu hal yang mubham di dalamnya. Nah, yang kelima, mengetahui sebab nuzul tanpa keluar dari pengertian ayat apabila lafadz ayat itu bersifat umum. Yang keenam, mengkhususkan pengertian ayat itu kepada sebab turun atau aspek turunnya. Yang ketujuh, mengukuhkan posisi wahyu, mempermudah pemahaman dan pemeliharaan daripadanya. Kemudian mengukuhkan pengertian ayat dalam pikiran orang yang mendengarkan sebab ia mengerti betul latar belakang turunnya. Nah, kondisi yang mengitari dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Baik, itu penjelasan materi mengenai asbabun nuzul dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.